Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita baca dulu seperti yang kemarin-kemarin ya, membaca surat-surat pendek, satu surat. Ini kemarin surat Al-Ikhlas ya, yang surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita akan biasakan setiap kajian mungkin bisa Fatihah dan surat pendek supaya membiasakan, karena itu bacaan-bacaan yang sering kita baca di sholat kita, jadi ditalakikan. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Adabul Mufrad ya, temanya terakhir tentang hukum bersin dan menguap atau ngahwai ya. Hukum bersin dan ngahwai. Kita lanjutkan, masih ada hadis yang belum dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tasauba. Sesungguhnya Allah menyukai bersin, wa yakrahu tasaub, dan membenci atau tidak menyukai menguap. Wa idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yaqul yarhamukallah. Dan apabila seseorang di antara kalian bersin lalu mengucap alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslim, maka wajib setiap muslim yang mendengarnya untuk mengatakan yarhamukallah.
Jadi kesimpulannya kalau dia tidak nyebut alhamdulillah nggak usah yarhamukallah, lebar. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah kita balas dengan yarhamukallah. Fa amma tasa'ub fa innama huwa minasyaiton. Adapun menguap atau huai, fa innama huwa minasyaiton, kata Nabi SAW itu berasal dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Dan apabila di antara kalian menguap maka tahanlah sebisa mungkin. Jadi ditekan sampai habis itu ngahuainya itu. Tidak jadi ngahuai gitu. Jangan disengaja juga singa gitu kan. Jangan sengaja juga singa sampai dikeluarkan sadayan. Ai singa mah teu naon da sato ai urang mah jelema. Ai sato mah bebas, singa huai itu bebas. Atau buaya huai bebas. Malah buaya huai mah jadi merek baju yang branded di sini. Kan ai buaya huai itu sampai jadi merek itu mahal itu bajunya. Tah lamun manusia mah huai teh tercela. Kata Nabi SAW, apabila di antara kalian ada yang huai menguap, fal yaruddahu mastata'a. Sebisa mungkin ditahan, ditekan sampai habis huainya. Kalau kita latihan itu gampang jadi. Tapi kalau nggak latihan memang susah. Enggak huai, tasawub. Tasawub tuh huai. Terab itu adina huai. Jadi terab itu ada. Tapi yang dimaksud di hadis ini tasawub itu nguap. Oh gitu. Jadi terab itu adiknya huai. Jadi satu hukum dengan huai terab itu. Kalau bersin itu syukur karena nikmat. Tapi kalau huai dan terab, terutama huai yang di hadis ini itu adalah minasyaiton. Maka apabila di antara kalian huai, tahanlah sebisa mungkin. Nah, terab dikiaskan ke huai, tapi memang tidak ada hadisnya. Di sini huai. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaiton. Dan apabila di antara kalian menguap dan menguapnya itu bersuara, wah gitu. Dhahika minhu syaiton. Setan tertawa melihatnya. Jadi amun orang huai disengsirikeun ku juri gitu teh. Berarti disengsirikan ke juri, maka tahan sebisa mungkin. Huai itu. Kalaupun terpaksa, kata Nabi apa? Tutup dengan tangan. Kalaupun terpaksa. Pakai sebelah sini. Nu ieu mah jeung salaman ka hade. Kurut huai salaman, bakteri hungkul pindah itu. Jadi tahan dengan punggung tangan. Supaya tidak ada bakteri di antara kita. Kan tidak ada dosa di antara kita, yang tidak ada bakteri di antara kita. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaiton, tahan dengan tangannya ya. Kalau dia malah melepas menguapnya itu setan mentertawakannya. Dhahika minhu syaiton. Hadis ini hadis yang banyak periwayatnya, yaitu Imam Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan, juga Imam Albani mensahihkannya dalam kitab Shahih Adabul Mufrad. Jadi ini kuat sekali ini riwayatnya. Nah, ada beberapa riwayat kemudian tambahannya tentang jawaban ya apabila teman kita itu mengucapkan alhamdulillah. Di sini ada yang afanallahu wa iyyakum minan nar, ada yarhamukumullah, ada juga yang ghafarallahu lana wa lakum, ada yarhamunallahu wa iyyakum, ada yaghfiru lana wa lakum. Ada juga yang pendek saja, yarhamukallah. Jadi ada 5 ya. Ada 5 bacaan untuk menjawab orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Dan semuanya sepakat, semua riwayat sepakat, tidak berlaku bagi yang bersinnya tidak mengucap alhamdulillah. Jadi yang tidak nyebut alhamdulillah mah nggak usah didoain. Ya. Apa dalilnya? Ini kisah Nabi SAW. Ya, tenun mas.
ada dalilnya ini, kita tidak sembarangan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jalasa rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma asyrab minal akhar. Jadi suatu hari Rasulullah SAW bermajlis dengan para sahabat. Kebetulan di majelis itu ada yang disebut dengan asyrab, inohong lah, jegud. Kemudian yang lain ada yang biasa, rajulan, orang biasa ya, umum gitu. Jadi yang namanya jegud, non jegud, inohong non inohong sudah ada di zaman Nabi juga. Sudah ada. Nah, ketika Nabi bermajlis itu ada orang-orang jegudnya lah. Berbaris gitu, berduduk gitu sama yang lain. Fa'atas asy-syarifu minhuma falam yahmadillah walam yushammithu wa atasal akhar fahamidallah fashammatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala asy-syarif. Nah, kebetulan si jegud ini, si inohong ini bersin tapi tidak menyebut alhamdulillah. Gitu. Lalu di waktu yang berdekatan ada orang biasa bersin mengucap alhamdulillah, oleh Nabi dijawab yarhamukallah. Nah, si jegud ini, si tokoh ini protes ke Nabi gitu. Protes ke Nabi, lima tushammithu walam tushammitni. Kenapa engkau mengucapkan yarhamukallah padanya dan tidak mengucapkan yarhamukallah padaku? Disangkanya Nabi ingin disangkanya Nabi ingin membalas satu sahabat dan tidak membalas sahabat yang lain. Gitu. Dianggapnya begitu. Hari ini kami nah anu inohong tuh dijawab bersina, hari itu nu jelema biasa dijawab bersina gitu. Jadi mun bahasa Kuningan mah kasirihan. Kasirihan. Kenapa dia didoakan, saya tidak didoakan begitu. Wa atasa hadzal akhar fashammatahu faqala inna hadza dzakarallaha fadzakartuhu. Alasan Nabi SAW, kenapa aku mendoakan dia? Karena dia mengucapkan alhamdulillah. Wa anta nasitallaha fanasituka. Adapun engkau lupa tidak menyebut alhamdulillah, maka aku pun tidak menyebut yarhamukallah gitu. Jadi ini dalil bahwa kalau orangnya tidak nyebut alhamdulillah enggak usah didoain. Tapi kalau orangnya nyebut alhamdulillah maka doakan yarhamukallah, yaghfirullah, ada lagi yaghfirullah nawalakum, ada lagi apa tadi satu lagi? Saya lupa tadi satu lagi. Yarhamunallah wa iyyakum ya. Jadi banyak versinya. Tapi kita mah yang mudah aja Pak, yarhamukallah. Yang udah biasa ya. Yarhamukallah. Boleh. Oh, yahdikumullah itu yang mana? Yahdikumullah itu balasan yarhamukallah. Oh. Balasan yarhamukallah. Itu satu riwayat. Riwayat lain, yahdikumullah itu balasan orang kepada orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi bersin kemudian mengucap alhamdulillah, balasannya maka yahdikumullah, semoga Allah memberikanmu hidayah. Gitu. Itu ada ada hadisnya. Kalau nggak salah kemarin sudah sampaikan ya tentang yahdikumullah. Ini nih. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana al-yahudu yata'atasuna inda Nabi SAW. Adalah orang-orang Yahudi ketika bersin di hadapan Nabi SAW, raja'an yaqula lahum yarhamukallah. Mereka berharap didoakan Nabi yarhamukallah. Tuh orang Yahudi lagi ngarepkeun didoakan Nabi. Disapa Nabi dengan doa yarhamukallah. Tetapi ketika orang-orang Yahudi bersin, fakana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bukan yarhamukallah, tapi yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ini menjadi dalil bahwa satu-satunya doa yang dibolehkan kita panjatkan untuk orang-orang non-muslim adalah yahdikumullah. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Jangan minta ampunan, Allahumma gfir lahu. Jangan minta rahmat, Allahumma arhamhu. Enggak boleh. Karena Nabi saja dilarang memintakan ampun untuk orang musyrik. Maka nali nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu abahum au abnahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kata Allah, hai Nabi, kamu tidak pantas minta ampun, istighfar untuk orang musyrik, untuk orang kafir, meskipun dia bapakmu,
anakmu, saudaramu, ashiratakum au keluargamu. Jadi keluarga inti saja, bapak atau anak atau saudara, kalau dia non muslim nggak boleh didoain. Nggak boleh didoain ampunan ataupun rahmat. Karena Allah sudah menyatakan dari awal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah berkenan mengampuni dosa lain selain syirik. Jadi kalau kita punya keluarga non muslim, bahkan keluarga inti, anak atau ayah atau istri atau ibu bahkan, tidak boleh memintakan ampunan. Nabi Muhammad ditegur langsung. Enggak boleh. Lalu yang boleh apa dong? Yang boleh itu adalah mendoakan hidayah. Mendoakan hidayah. Terus kalau mengucapkan selamat gimana? Boleh kalau selamat mah. Kalau misalkan tetangga kita non muslim punya bayi, boleh kita mengucapkan selamat. Selamat aja ya. Selamat Bu atas kelahirannya, semoga sehat bayinya. Ada non muslim tetangga kita sukses di jabatannya, kita datang, selamat Bu jabatannya semoga amanah gitu. Ada anaknya lulus kuliah, selamat ya Bu anaknya lulus kuliah. Moga dapat pekerjaan yang layak dan segala. Pokoknya mengucapkan selamat dan tahniah ya bahasa Arabnya itu kepada non muslim atas kesuksesan dan keberhasilan, atas nikmat yang dia terima, mengucapkan selamat boleh. Bela sungkawa boleh. Menjenguk sakit boleh. Apalagi berkirim makanan boleh. Pokoknya dengan muslim itu boleh semua. Yang nggak boleh itu yang berurusan dengan keimanan atau akidah. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal Bu, ya nggak boleh. Karena selamat Natal mah sudah hubungannya dengan ibadah. Tapi kalau selamat gongsi pacai itu masih boleh. Karena itu mah bukan usaha agama, itu bukan tradisi. Atau selamat ulang tahun, nah itu mah bukan hanya dengan mereka, dengan sesama muslim aja itu masih debatable itu. Ucapan ulang tahun, makanya para aktivis lah ya. Para aktivis itu tidak menghajar sekaligus tentang ulang tahun, sehingga dibuatkan redaksi yang islami. Barakallahu fi umrika kan gitu. Padahal sebenarnya hukum itunya sendiri debatable itu, ada yang membolehkan ada yang tidak. Tidak membolehkannya karena itu adalah tradisi tasyabbuh atau menyerupai tradisinya non muslim. Ada yang membolehkan dengan alasan karena itu bidang muamalat, nggak ada hubungan dengan ibadah. Kalau dalam muamalat maka prinsip yang dipegang adalah al aslu al ibahah, hukum segala sesuatu itu boleh. Dalam bab muamalat segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, itu muamalat. Maka akhirnya perbedaan ulama itu di konteksnya. Ucapan selamat ulang tahun itu apakah itu bab muamalat, domainnya muamalat atau domainnya ibadah? Kalau domainnya ibadah perlu dalil dan tidak ada dalilnya. Tapi kalau domainnya itu muamalat itu prinsipnya semua boleh. Semua boleh kecuali jika ada larangannya. Dan kita tidak ditemukan larangan yang sharih melarang itu. Sehingga para boleh dikatakan mungkin aktivis lah ya, mencari jalan tengah. Selama tidak berlebihan dan tidak tasyabuh dengan orang kafir, boleh-boleh saja. Dan ucapan selamat ulang tahunnya diganti dengan barakallahu fi umrika. Ya? Mabruk ya boleh-boleh saja sih. Karena arti barokah juga mabruk. Tapi secara gramatikal bahasa Arab mabruk juga itu bermasalah itu. Walaupun secara tradisi orang Arabnya sering nyebut mabruk, secara nahwu sharaf itu yang benar tuh mubarak. Mubarak. Kalau mabruk tuh onta. Onta yang duduk nyaman sambil gual gayal jukut begini. Ya, kayak gitu. Nah, itu mabruk namanya. Mabrukul ibil. Onta yang mabruk. Nah, kalau yang dimaksud dengan minta berkah atau menyelamati dengan keberkahan, mubarak. Mubarak lak, mubarak alaik, mubarak fik. Nah, itu bebas. Bisa mubarak saja. Itu secara gramatikal bahasa Arab. Kalau niatnya mendoakan. Tapi karena sudah lahjat, sudah dialek yang common mistake lah, salah tapi menjadi benar karena menjadi tradisi gitu, ya boleh-boleh saja dengan menggunakan kata mabruk. Jadi secara pergaulan mabruk itu berlaku, tapi secara formal fusha
itu tidak berlaku. Jadi itu untuk orang non muslim, kita tidak boleh mendoakan yang hubungannya dengan agama, tapi kalau menyelamati dan mengucapkan bela sungkawa ataupun selamat itu boleh-boleh saja selain yang urusannya dengan agama. Satu-satunya doa yang dibolehkan untuk mereka itu adalah yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah kepada engkau, kepada kalian. Itu yang Nabi lakukan ketika orang Yahudi bersin dan berharap Nabi itu mengucapkan kepada mereka yarhamukallah atau yarhamukumullah. Tapi faqala Nabi SAW fakana yaqulu, namun Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah tapi yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Wa yuslihu ba'dakum. Kalau Yahudi nggak akan mengucapkan, nggak usah kita jawab. Tapi kalau mereka meminta atau berharap, yahdikumullah. Ya. Kalau latah, ya tadi aja yahdikumullah. Pokoknya orang Yahudi bersin itu udah yahdikumullah aja. Orang Kristen, Nasrani ya bersin dah yahdikumullah aja. Dan kalau menurut saya sebenarnya tidak bersin, tetapi dalam konteks apapun orang non muslim memang pantas kita doakan yahdikumullah ya. Bukan hanya bersin ya. Semoga Allah memberikan hidayah. Mungkin dia sedang jalan, mungkin dia sedang bekerja, mungkin dia sedang nyetir. Kalau kita melihat yahdikumullah. Nah, ini ada kejadian ini. Muawiyah itu pernah bersin di belakang Nabi. Alhamdulillah. Keur salat eta teh. Nah, gigiranna babaturanna teh saruh teh apaleun. Ya rahmukallah. Pas selesai Nabi selesai sholat menoleh ke belakang. Tadi sahanu iya. Tadi siapa yang yarhamukallah yang alhamdulillah. Kata Nabi SAW, sholat itu isinya doa dan pujian. Jangan diselipi perkataan yang di luar sholat. Alhamdulillah itu perkataan bagus. Yarhamukallah itu perkataan bagus. Itu kan zikir dan doa itu. Alhamdulillah itu zikir, yarhamukallah itu doa. Tapi di sholat mah ada kebakuannya, prosedur lah ya. Ada ritusnya, ritualnya itu sudah baku, nggak boleh diselip-selipin yang lain gitu. Walaupun ucapan itu bagus. Jadi misalnya kita sedang ruku, kita memasukkan bacaan Al-Fatihah padahal bagus kan, itu Nabi melarang. Kata Nabi SAW, nahani Rabbi, Tuhanku melarangku baca Fatihah ketika ruku. Bukan Fatihah nggak bagus, tapi bukan tempatnya gitu. Kadang-kadang kita, dulu saya pernah juga tuh kalau qiyamnya, kalau berdirinya baca Fatihah merasa tidak khusyuk atau terlambat ngikuti imam, itu kita di ruku baca Fatihah. Ternyata itu dilarang oleh Nabi SAW. Di sujud juga sama, di tahiyat, di semua gerakan sholat, bukan di saat berdiri bacaan Fatihah itu dilarang. Walaupun Fatihah kita tahu surat yang utama. Tapi kata Nabi, nahani Rabbi, Tuhanku melarangku untuk membaca Al-Fatihah saat aku ruku. Berarti yang lain-lain juga sama dilarang. Sujud apalagi. Kalau menurut imam kan, imamnya ini nervous Pak. Jadi dia sudah mempersiapkan rakaat pertama surat ini, rakaat kedua surat ini. Begitu mulai dia nggak baca Fatihah nih, karena dia fokus ke surat. Ya. Baca surat sama makmum di subhanallah nggak ngerti-ngerti kita. Lalu kita pancing, alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah makmum halik ku aing gitu. Tarik imamna halik ku aing gitu. Jadi ada kejadian kan? Itu batal salatnya. Batal. Fatihah itu kan rukun inti salat kan. Fatihah itu dalam haji ibarat wukuf. Al-hajju Arafah. Haji itu ya intinya Arafah. Kalau tidak ada Arafah itu tidak ada haji. Separna apapun sakit kita itu wajib ke Arafah, tidak bisa diwakilkan itu. Jumroh bisa diwakilkan, kemudian yang lain-lain bisa diwakilkan. Nah, wukuf ini nggak bisa. Wajib disafarikan walaupun hanya 3 menit lewat helikopter, pergi lagi itu sudah sah gitu kan. Kemudian atau ambulans sekedar lewat saja safari wukuf kan, 5 menit 3 menit terus jalan lagi itu sah.
Itu namanya safari, wukuf sambil berjalan. Ambulan, jadi tidak keluar dari ambulan, dia tidak keluar dari fasilitas medis gitu. Tidak keluar dari fasilitas medis. Nah, haji tidak sah. Nah, Al-Fatihah itu kedudukannya di dalam sholat itu seperti wukuf bagi haji gitu. Inti dari sholat. Jadi kalau tidak baca ya tidak sah. Cara makmum subhanallah. Terus aja subhanallah, kalau enggak ya batal sholatnya, nanti diulang. Nah, kalau surat mah kan hukumnya sunnah. Kalau lupa baca surat itu nggak usah sujud sahwi, itu sah sholatnya. Karena bacaan sholat mah sunnah. Maksudnya surat ya. Surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah saja. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita sholat sunnah dan buru-buru itu boleh nggak baca surat. Kan kita mau pergi ya, atau ada acara atau ada, itu boleh. Nah, itu sunnah. Tapi kan lebar kalau sunnah ditinggal. Al-Fatihah juga sama. Justru yang kita anggap sunnah padahal itu wajib, dan sebagian ulama mengatakan kalau tidak dibaca itu harus sujud sahwi, itu bacaan di akhir tahiyat malah, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Kata para ulama justru itu yang wajib. Yang kita anggap sunnah itu yang wajib. Sebagian ulama kalau meninggalkan itu wajib sujud sahwi. Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya dan mengajarkan secara bisa dibilang secara ketat kepada sahabat untuk baca doa itu. Kata beliau, berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara ketika kalian telah selesai tahiyat sebelum salam. Sebelum salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Bahkan sebagian yang ketat mah itu mengharuskan dan tidak boleh meninggalkan bacaan itu. Kalau surat malah sunnah. Balik lagi tadi itu jalan keluarnya gimana tuh? Yang mana? Yang imam baca Fatihah tuh di subhanallah itu malah dia ganti surat tadi. Ya ganti imamnya, tarik imamnya. Ganti imamnya. Atau selesaikan bersama tapi sholat lagi nantinya. Sholat lagi. Di subhanallah ini malah ganti surat ya. Iya, sholat lagi. Itu imam berarti telah melanggar satu rukun yang paling penting dalam sholat. Kalau sudah melanggar hal yang paling rukun ya diganti, ditarik, atau disuruh selesai tapi nanti sholat lagi gitu. Selesaikan barang nanti sholat lagi. Tadi sholat kita nggak sah, diingatkan, Pak maaf tadi kita nggak baca Fatihah. Oh gitu ya, oh itu nggak sah, sholat lagi gitu. Sholat lagi, daripada ngulang sholat lagi misalkan karena hoream atau ada kegiatan, ya diingatkan begitu, diingatkan Fatihah gitu, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ini penting sih. Ada juga gini Pak, kejadian nih di sini kejadian. Jadi si imamnya ini duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, harusnya begini, dia ada suara Allahu Akbar tapi diam. Akhirnya dengan makmum dengan imam tuh gerakannya begini Saya sholat lagi waktu itu, orangnya sudah nggak ada, sudah meninggal. Harusnya kan Allahu Akbar, ikuti sama makmum. Dia ngomong Allahu Akbar tapi diam. Nggak sujud. Makmum sujud. Akhirnya jadi gini ya, kacau tuh. Di subhanallah orang sudah salah satu gerakan. Aku mata begitu. Kalau sujud itu kan rukun ya. Iya. Kalau tidak dilakukan ya batal sholatnya. Kalau selisih gini saja satu gerakan mah Syafi'iyah mesti mentolerir. Misalkan pada gerakan itu saja itu ada selisih makmum imam, itu tidak apa-apa. Satu gerakan mesti ditolerir. Tapi kalau sudah bergerakan-gerakan ya itu memang membatalkan. Diulang. Sampai berdiri jadi selisih satu gerakan sampai berdiri. Iya, kalau satu gerakan maksimalkan 2 gerakan dalam Syafi'iyah itu ya. Dalam fikih Syafi'i ditolerir selisih imam itu 2 gerakan. Gitu. Kalau sampai lebih dari 2 gerakan, ulangi sholatnya. Kalau satu gerakan mah nggak apa-apa, itu masih ditolerir. Contohnya apa? Contohnya Nabi SAW pernah bersabda begini, wahai kalian sahabat-sahabatku, aku sudah sepuh, aku sudah tua. Secepat apapun gerakanku, pasti kalian susul. Maka kata Nabi apa?
pelan-pelan lah, santailah kalian. Anak muda yang di belakang ini kan sehat-sehat kan, segar-segar gitu. Kata Nabi, aku sudah tua, inilah badanah. Badanku sudah berat, badanku sudah agak gemuk. Kan ketika Rasul usia 63 tuh udah nggak jihad lagi, nggak aktivitas fisik lagi, jadi badannya agak lebih berat beliau itu. Maka kata Rasulullah, aku sudah tua, badanku sudah berat, badanah itu gemuk ya. Secepat apapun gerakanku, pasti kalian susul aku gitu. Maka tenanglah, santailah gitu. Kalaupun misalkan harus menunggu, tunggulah. Gerakan imam itu gitu. Jadi disuruh sabar anak-anak muda yang di belakang itu. Nah, dari situ para ulama mengatakan jadi kalau Imam Syafi'i memberikan 2 gerakan batasannya karena kalau 3 itu terlalu banyak gitu sehingga 2 saja. Maka kalau selisih gerakan hanya 2 kali itu ditolerir ya. Tapi kalau lebih dari 2 ya sebaiknya sholat lagi mengulang gitu. Kalau untuk kehati-hatian. Ya, itu. Jadi itu pernah terjadi zaman Nabi SAW. Namun itu kan baru Nabi berpesan, aku sudah tua, badanku sudah berat, secepat apapun gerakanku kalian akan susul. Itu artinya apa? Artinya bahwa potensi bahwa Nabi itu kesusul gerakan oleh sahabat itu ada gitu. Maka Nabi berpesan, sabarlah kalian yang di belakang karena gerakanku sudah berbeda dengan sebelumnya. Sehingga ada hadis yang menyuruh kita duduk istirahat kan? Duduk istirahat itu setelah sujud sebelum bangkit ke rakaat kedua itu nggak langsung, tapi istirahat dulu, namanya duduk julusul istirahah. Jadi setelah sujud itu, misalkan sujud begini ya, setelah sujud kemudian, nah gini dulu, agak ya 2 detik 3 detik lah, baru berdiri lagi. Itu namanya duduk istirahat. Artinya apa? Segala gerakan untuk kemaslahatan sholat itu dibolehkan selama itu untuk kemaslahatan sholat. Jadi sekali lagi tadi kembali ke yang tadi kata Rasulullah SAW ketika melihat sahabat yang di belakang itu bersin dan yang satunya rahmukul, itu kan kejadiannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh Nabi ditoleh dan mengatakan di dalam sholat tidak boleh ada bacaan dan gerakan lain selain bacaan gerakan sholat. Kata Rasul kata Rasulullah SAW, jangan diulangi ya gitu. Jadi sholatnya nggak Rasul masalahkan, artinya sah sholatnya itu. Orang yang nyebut yarhamukallah tadi sama alhamdulillah itu sholatnya sah. Tapi kata Nabi jangan kalian ulangi. Jangan kalian ulangi. Oh kalau itu mah kalau tidur mah itu harus dibangunkan. Jangan-jangan meninggal dunia dia ketika sujud kan begitu. Atau pasien bantal, ya, benar gitu. Jadi ya ulangi. Jadi ulangi kalau sudah begitu. Kalau gerakan gimana? Kan tadi ada yang alhamdulillah yang sebelah lagi itu nggak boleh ya kamu tahu kan 2 batal. Satu lagi diam semua. Ada bisikan itu batal juga. 2 huruf. Kalau bacaan itu lebih dari 2 huruf, 2 huruf itu standar huruf itu misalkan alif dengan h, misalkan gitu. Kalau keluar lebih dari 2 huruf itu termasuk bacaan lain dari sholat. Tapi kalau cuman nah itu bukan huruf itu. Bukan huruf. Ataupun yang lain-lain seperti batuk, seperti napas yang berat gitu. Atau lain sebagainya, itu kan para ulama tidak mengkategorikan huruf. Huruf itu kan sesuatu yang ada artinya gitu. Misalkan kalau bahasa Arab itu standar huruf itu paling pendek dalam bahasa Arab itu 2 huruf. Uf. Makanya dalam Al-Quran kita dilarang mengucapkan uf kepada orang tua. Wala taqul lahuma uf. Uf itu bahasa kitanya. Janganlah kalian mengucapkan kata dalam bahasa Arab uf kepada orang tua. Uffin. Nah, Imam Syafi'i menjadikan larangan mengucapkan uf kepada orang tua sebagai satu kata yang terbuat dari 2 huruf. Maka itu dijadikan patokan sholat. Kalau di bacaan sholat ada orang menyebut 2 huruf yang punya arti seperti uf atau berarti itu sholatnya bisa batal. Gitu.
Tapi kalau bukan kata dari huruf yang membentuk arti itu tidak. Jadi saking ketatnya para ulama itu begitu. Jadi jangan bicara dengan kata-kata lain atau gerakan lain yang menimbulkan rusaknya gerakan atau bacaan sholat. Jadi memang idealnya untuk imam itu kan ada dalam fikih itu fiqhul imamah, fikih tentang keimaman itu harus dipahami oleh seluruh jamaah masjid gitu. Bahwa kata Rasulullah SAW, apabila di antara kalian akan mengimami, maka aqra'uhum lil Quran, pilih yang paling aqra' dengan Qurannya. Yang paling aqra' itu yang paling fasih. Fasih Qurannya dan hafalannya bagus, benar gitu. Itu paling pertama dipilih. Kalau sama Qurannya, kualitas Qurannya, maka cari hadisnya. Dari dua imam yang Qurannya sama ini, cari hadisnya mana yang paling banyak. Kalau hadisnya sama, kata Rasul apa? Cari yang paling lebih tua usianya. Usia itu standar terakhir. Asannuhum aksaruhum sinnan, yang paling banyak usia. Kalau usianya juga sama, cari yang paling pertama atau lebih dulu tobatnya. Kalau tobatnya juga sama, lahirnya sama, tanggal lahirnya sama, kemudian tobatnya juga bareng sama, maka cari faktor lain yang di dalam pelaksanaan hukum Islam itu lebih banyak. Ada yang memilih misalkan lebih banyak jenggotnya, atau lebih banyak istrinya, atau lebih banyak sodakohnya. Yang penting ada pembeda antara dua orang imam tersebut. Qurannya sama, hadisnya sama, umurnya sama, hijrahnya sama. Cari yang sekiranya membedakan. Mungkin ini mah lebih banyak tilawahnya, ini mah lebih banyak azannya, ini mah lebih banyak jenggotnya. Ini kan sunnah juga jenggot. Ini lebih banyak ini. Nah, dipilih itu. Jadi syarat atau standar usia itu standar yang paling akhir. Yang pertama itu Quran. Tapi kadang ya itu kendala kita di sosial itu orang tua nggak mau digeser sama anak muda. Orang tua tidak mau ngasih kesempatan ke anak muda. Sehingga yang harusnya aqra'uhum lil Quran jadi terakhir. Yang maju aksaruhum umron atau sinnan, yang maju malah yang paling banyak usianya. Akhirnya kan jadi gitu Mas. Rupa gerakan lah segala macam. Monggo Pak Haji, punten tadi kelewat. Iya. Oh iya, ada ini Pak buat saya orang Islam Kejawen. Iya. Udah almarhum. Iya. Saya suka berdoain kalau ini. Boleh? Ngedoain hidayah kan ya? Iya. Hidayah. Ngedoain hidayah boleh. Allahumma hdihi, Allahumma hdihi, ya Allah. Ya Allah, berikan dia hidayah, berikan dia hidayah. Tapi udah almarhum. Oh, udah almarhum? Iya. Udah almarhum mah udah. Nggak bisa. Nggak bisa. Kata Al-Quran nggak bisa. Islam Kejawen ya. Islam Kejawen tuh ya ajarannya kan beda dengan Islam yang kita anut kan. Islam Kejawen itu agamanya Sunda Wiwitan dan Tuhannya itu Gusti Nu Maha Suci. Dan kalau istrinya sih Hajah. Ya Hajah. Istrinya Hajah. Muslim berarti, muslimah berarti sini. Iya, Hajah. Jadi di dalam Al-Quran begitu, Rasulullah SAW ketika mendoakan pamannya Abu Thalib itu langsung ditegur Allah. Tidak boleh seorang nabi atau orang beriman tadi, maka nali nabi waladina amanu, nabi dan orang beriman an yastaghfiru, untuk mengistighfarkan, meminta ampunkan, lilladina asyraku, bagi orang-orang musyrik, berarti kafir kan. Walau kanu abahum, meskipun bapak mereka, au abnaahum, anak-anak mereka, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Jadi ayah, anak, saudara, bahkan pasangan ya, 4 yang paling inti dalam hidup kita. Ketika Nabi mendoakan pamannya itu Allah langsung tegur dan langsung ditambah itu konteksnya. Bukan hanya dilarang mendoakan pamanmu yang meninggal dalam keadaan tidak muslim, bahkan seluruh keluargamu jika ada yang tidak muslim itu tidak boleh didoakan. Itu larangan ada di dalam surat At-Taubah. Tetapi secara sosial memang kita perlu kelembutan untuk menyikapinya, Pak. Jadi contohnya begini, ala hadis ya. Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah.
bahwa yang membedakan kita dengan orang kafir adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Faman tarokaha faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Kalau kafir berarti kan tidak boleh disolatkan, tidak boleh diurus jenazahnya oleh orang-orang Islam, kan begitu. Tetapi itu dalam konteks agamanya, dalam konteks sosialnya ya harus lembut-lembut, tetap harus menjaga apa istilahnya, menjaga keakraban sosial. Jadi konteks agama itu tidak bisa plek diterapkan dalam konteks kemasyarakatan. Jadi akan menimbulkan konflik gitu. Walaupun hakikatnya orang yang tidak sholat itu kafir, tetapi dalam sosial gitu tidak bisa diterapkan begitu plek gitu, karena ada nilai-nilai sosial yang biasanya harus dijaga. Namun untuk diri kita dan keluarga harus diperketat masalah itu. Faman tarokaha faqad kafaru. Jadi wallahu alam bisawab, jawaban saya adalah jawaban dari Quran bahwa Nabi dilarang mendoakan orang-orang yang tidak muslim atau orang kafir, baik itu keluarga inti apalagi orang yang keluarga jauh. Wallahu alam bisawab. Ya. Baik, kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Ini masih bab tentang bersin ya, merembet ke sholat karena memang ada kejadiannya. Orang yang bersin ketika sholat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.